Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali jumpa dalam program kesayangan kita RYM, Renewing Your Mind, di mana melalui program ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang murni, yang tentu akan membawa perubahan di dalam hidup kita, semakin mengenal Allah kita dengan benar dan berkenan kepadanya. Sebelumnya saya ajak terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, yang menciptakan langit dan bumi, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bersyukur kalau kami boleh ada bersama dalam program Renewing Your Mind. Bapa di surga, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami, supaya di tengah keadaan yang tidak menentu ini, di mana COVID-19 semakin mengganas, kami boleh memiliki sikap hidup yang benar, yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, urapilah kami semua, ambil alih sepenuhnya pemberitaan firman-Mu ini. Berikan kami juga hikmat untuk mengerti, bahkan kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya pembelajaran firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau menolong, Engkau memberkati kami. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau saat ini saudara boleh ada bersama-sama dengan kami. Saudara dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Bahkan semuanya boleh saudara lalui dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dapat disangka bahwa ternyata yang namanya COVID-19 itu bukannya semakin melandai, semakin berkurang, tetapi sebaliknya semakin mengganas. Apalagi hari-hari ini, saudara. Hal itu sangat tampak kalau kita perhatikan. Yang pertama, bahwa kebanyakan rumah sakit sudah tidak lagi memiliki daya tampung, khususnya bagi pasien COVID-19. Yang kedua, digunakannya atau dimanfaatkannya fasilitas-fasilitas umum seperti GOR misalnya, sekolah, stadion, atau tempat-tempat lain yang memungkinkan sebagai tempat isolasi para pasien COVID-19. Yang ketiga, meningkatnya jumlah mereka yang terpapar. Itu bisa kita ikuti melalui televisi atau media-media yang lain, saudara. Dan yang keempat, banyaknya pasien yang meninggal akibat COVID. Bahkan kalau boleh saya katakan, semakin meningkat, saudara. Kalau dulu kita cuma dengar berita-beritanya, tetapi saat ini kita melihat sendiri dengan mata kepala bahwa kematian itu menimpa orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, orang-orang yang kita kenal,
Bahkan di lingkungan keluarga kita sendiri ada yang meninggal karena COVID. Itu tentu sangat menyedihkan, dan tentunya sebagai komponen bangsa kita patut berduka, saudara. Belum lagi efek dominonya, akibat yang ditimbulkan dari COVID-19 ini. Misalnya, dengan diberlakukannya PPKM Mikro oleh pemerintah, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, di mana saudara mungkin juga sudah dengar dari berita, khususnya itu saat ini diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali, terhitung mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli, dan itu akan ditinjau ulang. Tentunya, apakah dengan diberlakukan demikian bisa efektif untuk menurunkan angka pemaparan COVID-19? Dan bukan tidak mungkin PPKM itu akan diperpanjang atau bahkan diberlakukan lebih luas lagi di beberapa wilayah lain di Indonesia, saudara. Dan akibat dari PPKM itu sudah jelas, perputaran keuangan, ekonomi pasti sangat terpengaruh. Bagaimana tidak? Mall, swalayan mesti tutup. Rumah makan, restoran tidak boleh menerima kunjungan makan di tempat. Semua harus take away, semua harus dibawa pulang. Itu pun dibatasi jam operasionalnya hanya sampai jam 8. Toko-toko yang tidak esensial juga harus tutup sementara waktu. Hanya apotek dan rumah sakit yang boleh buka selama 24 jam. Dan itu kita tahu memang seharusnya demikian. Dan kita lihat tempat-tempat itu selalu penuh. Ini juga menunjukkan bukti bahwa pemaparan COVID-19 ini betul-betul mengganas, saudara. Nah, kalau roda ekonomi terganggu, tentu beban jadi lebih berat, saudara. Pekerjaan akan lebih susah, dan tentu banyak orang akan mengalami penurunan penghasilan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan. Bayangkan kalau jam 8 operasional sudah harus ditutup, maka mereka yang bekerja di jam-jam itu, jam-jam malam, jam 6 ke bawah, saudara bisa bayangkan, mereka tidak bisa hidup alias tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya, saudara. Dan itu tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya seperti saya katakan tadi, karena bebannya jadi berat, ya, stres, saudara. Kalau stres, maka tubuhnya jadi lemah, imunnya berkurang, dan itu mengakibatkan justru orang-orang seperti ini lebih mudah, lebih gampang terpapar COVID-19, saudara. Ini sungguh satu hal yang ironi dan dilematis. Di satu sisi kita mencari solusi yang terbaik, di sisi lain efeknya justru memungkinkan juga seseorang untuk terpapar COVID. Tetapi tentu itu semua tidak kita harapkan. Sebagai orang-orang yang bertuhan, kita berdoa, memohon kepada Tuhan supaya kita bisa segera melalui ini semuanya. Kan begitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaan yang bisa muncul, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, khususnya orang-orang Kristen, menyikapi
mengganasnya COVID-19 ini. Apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa bersikap di tengah situasi dan kondisi seperti ini? Saudara, kali ini saya ajak saudara untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 10 ayat yang ke-28. Yang demikian bunyinya, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Renungkan baik-baik saudara. Saya akan ulang sekali lagi. Janganlah kamu takut terhadap mereka atau dengan mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terhadap Dia yang dapat membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Itu artinya di tengah situasi mengganasnya COVID-19 ini, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang pertama, agar kita tidak ketakutan atau bahkan mengalami paranoid, yang artinya ketakutan yang sangat berlebihan, sehingga ketakutan itu sendiri yang justru mematikan kalau dibandingkan ganasnya COVID-19 itu sendiri, saudara. Kenapa saya katakan jangan ketakutan? Ayat tadi mengatakan dan bisa kita simpulkan bahwa COVID-19 itu tidak dapat membunuh jiwa. Itu hanya dapat membunuh tubuh. Dan firman Tuhan jelas dan tegas mengatakan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membinasakan tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Jadi kesimpulannya, jangan takut, jangan ketakutan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau saya katakan tidak takut, itu bukan berarti kita boleh sembarangan hidup, kita boleh sembarangan makan, kita boleh sembarangan bertindak, saudara. No, bukan seperti itu. Tetapi kita juga harus memperhatikan protokol kesehatan, prokes yang ditetapkan pemerintah. Jangan tunjukkan ketidaktakutan saudara dengan tidak memakai masker, lalu sengaja datang ke tempat-tempat yang bisa menimbulkan kerumunan, saudara. Atau sengaja saudara pergi-pergi semaunya dan menganggap bahwa itu aman bagi saudara. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi kalau saya katakan agar kita tidak takut, itu harus kita tunjukkan melalui tindakan yang taat. Taat akan apa? Ya, taat akan apa yang sudah dianjurkan dan ditetapkan pemerintah. Kalau tidak perlu dan mendesak, tidak perlulah keluar rumah. Kan pemerintah
menganjurkan work from home, WFH. Yang bisa dikerjakan di rumah, kerjakan dan lakukan di rumah. Kalau memang terpaksa saudara harus keluar rumah, ya saudara harus mulai pakai masker. Bahkan kalau saat ini diperlukan maskernya harus ganda, double, ya saudara. Lalu kalau ada kerumunan berusaha dihindari. Sampai ke satu tempat jangan lupa selalu cuci tangan di bawah air yang mengalir, saudara. Kemudian apalagi? Kemudian juga kita harus berjuang untuk memiliki pola hidup yang benar, pola hidup yang sehat. Jangan justru makannya sembarangan, ya. Jam makannya tidak teratur. Sebaliknya kita harus makan yang teratur. Tidur juga harus yang cukup, saudara. Berjemur kalau ada sinar matahari. Berolahraga, ya, jalan di tempat, senam-senam juga bisa di rumah. Dan kalau bisa memang minum vitamin, saudara. Minum vitamin supaya imun kita bisa bertambah. Begitu. Selain itu yang tidak kalah pentingnya, jangan saudara sampai kelelahan, saudara. Kalau saudara sampai kelelahan, itu imun saudara otomatis berkurang, bahkan menurun. Dan itu sangat rentan akan penyakit. Dan tak terkecuali COVID-19 akan lebih gampang menyerang saudara. Ingat saudara, jangan sampai kelelahan. Dengan memiliki satu kepatuhan atau ketaatan terhadap apa yang dianjurkan pemerintah, ya. Kalau pemerintah menganjurkan untuk vaksin, ya saudara cari. Kalau bisa lewat RT, kalau link yang mana yang lebih dulu, ya. Saudara harus ikutin vaksin. Tidak perlu takut, tidak perlu berpikir yang negatif. Ya, jangan dengar perkataan-perkataan yang negatif. Kenapa? Karena semua yang diputuskan oleh pemerintah itu sudah melalui pertimbangan-pertimbangan dan yang matang. Ada staf-staf ahli yang sudah memperhitungkan, dan pemerintah tentu bertanggung jawab atas keselamatan setiap rakyatnya, saudara. Nah, itu harus kita ikuti. Jangan dengerin kata orang atau jangan dengerin suara kita sendiri yang justru akan menentang itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, karena tentu saya juga melihat sendiri banyak orang, bahkan orang-orang yang saya kenal, tahu, mereka sadar bahwa dianjurkan untuk mengikuti prokes, tetapi saudara ya masih nekat itu, saudara. Ya kemana-mana juga nggak pakai masker, ya, sembarangan hidupnya. Masih ada yang seperti itu. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mencibir, mencemooh apa yang dilakukan orang yang sudah benar. Dicemooh, saudara. Jangankan orang, pemerintah aja juga dicela, saudara. Nah, itu tidak benar. Berani yang seperti itu, tidak takut yang seperti itu konyol, saudara. Dan saya saksikan sendiri di antara mereka yang seperti itu akhirnya juga pulang kena COVID, saudara. Dan itu tentu pelajaran bagi kita semua. Itu bukan berarti kita senang melihat orang yang istilahnya nekat seperti itu akhirnya meninggal. Enggak juga. Sekali lagi kita turut berduka, kita bersedih, saudara, atas kejadian ini. Dan sebagai orang yang percaya, kita terus berdoa agar Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada bangsa ini, agar kita bisa melalui semuanya dengan baik, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap COVID yang mengganas ini? Kita harus waspada
terhadap nasib kekal kita. Itu yang kedua. Waspada terhadap nasib kekal kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, saudara tahu sendiri, dengan keadaan COVID seperti ini, apalagi semakin mengganas, boleh saya katakan bahwa nyawa seseorang itu tidak ada harganya. Kami sering bahkan mendengar berita seseorang terpapar COVID dan mohon didukung dalam doa karena sedang melakukan isolasi mandiri. Nah, di benak kami tentu yang namanya isolasi mandiri itu nggak parah kan saudara? Kalau parah pasti harus diopnam di rumah sakit. Tetapi nyatanya tidak lama, bahkan ada yang 1 jam kemudian beritanya sudah berubah bahwa orang itu meninggal dunia. Begitu cepatnya saudara, dan itu menimpa siapapun. COVID ini tidak pilih-pilih apakah kita itu orang punya duit atau orang biasa. Bahkan kita perhatikan politisi juga kena, artis juga kena saudara. Tidak hanya orang dewasa, kalau beberapa bulan yang lalu yang gencar adalah orang dewasa. Nah, sekarang anak-anak usia 9 tahun ke atas sampai 20-30 juga terkena dan meninggal saudara. Jadi jangan sombong, jangan merasa kuat jangan juga merasa bahwa saudara sudah beriman kepada Tuhan lalu saudara bisa semena-mena dan saudara berpikir bahwa dengan beriman kepada Tuhan, saudara pasti akan terbebas dari COVID. Enggak juga. Beberapa rekan hamba Tuhan juga terpapar COVID, saudara, dan mereka juga akhirnya meninggal. Bahkan boleh saya katakan kalau akhir-akhir ini jumlahnya juga lebih banyak, saudara. Tidak ada pilihan, saudara. COVID memakan mangsa siapapun juga. Di dalam rumah kalau memang ada seorang yang terpapar COVID mungkin anggota keluarga yang lain sangat kasihan, berbelas kasihan, menjaga, merawat, bisa kena saudara. Padahal itu kan niatan yang baik. Nah, itu tidak bisa dijadikan satu ukuran saudara. Nah, semua ini saya katakan supaya apa? Supaya kita sadar bahwa di tengah situasi dan kondisi seperti ini itu maksud saya nyawa itu tidak berharga, bisa melayang sewaktu-waktu, dan itu tragis saudara. Kenapa saya katakan tragis? Karena ketika kita meninggal, kalau semuanya selesai itu nggak masalah. Tetapi tahukah saudara, atau dengan kata lain, apakah saudara sadar bahwa manusia itu sesungguhnya adalah makhluk kekal saudara? Maksud saya, dengan tidak berfungsinya tubuh fisik ini, ketika seseorang itu menghembuskan nafas terakhir, ketika detak jantungnya berhenti, ketika meninggal, itu bukan berarti selesai. Kenapa? Karena sesungguhnya kesadaran manusia itu masih ada. Itulah sebabnya manusia dikatakan sebagai makhluk kekal, saudara. Dan itu mengerikan. Karena apa? Karena justru di balik kematian itu kita akan menghadap kepada tahta pengadilan Allah. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita semasa kita di bumi.
kita harus memperkarakan nasib kekal kita di sana. Dan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah itu sesuatu yang dahsyat, yang mengerikan, dan tidak bisa diungkapkan dalam kalimat, saudara, tapi harus dihayati, dan itu menggetarkan. 1 Petrus 1 ayat 17 mengatakan, kalau kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang akan menghakimi semua orang berdasarkan perbuatannya, hendaklah engkau hidup dalam ketakutan selama engkau menumpang di dunia ini. Ayat ini jelas memberitahukan kepada kita bahwa Allah Sang Khalik itu akan menghakimi semua orang dan akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan perbuatan saudara dan saya? Apakah kita sungguh-sungguh yakin bahwa perbuatan kita itu berkenan di hadapan Tuhan? Itu lebih penting. Itulah kenapa di dalam Matius 10 ayat 28 tadi dikatakan, takutlah akan Dia yang dapat membinasakan baik tubuh atau jiwa di dalam neraka. Kalau sampai kita kedapatan tidak berkenan di hadapan Allah, maka kita akan dibuang di api kekal. Kita akan mengalami satu kebinasaan, artinya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Itu sungguh sangat mengerikan, saudara. Oleh sebab itu, kita harus memperkarakan nasib kekal kita ini selagi kita masih ada kesempatan, selama kita masih hidup di bumi ini. Makanya tadi saya katakan, menyikapi COVID-19 ini yang semakin mengganas, kita harus waspada akan nasib kekal kita. Jangan sampai kita nanti buntung, saudara. Maka di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 tadi dikatakan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup dalam ketakutan maksudnya menaruh hormat akan Allah secara patut. Yang namanya menaruh hormat itu menghargai keberadaannya, mengerti pikiran dan perasaannya, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Karena itulah parameter dari penghakiman nanti, saudara. Di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan mereka yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jelas bukan? Jadi parameter atau standar keselamatan adalah melakukan kehendak Bapa. Lah pertanyaannya, saudara dan saya sudahkah melakukan kehendak Bapa? Mungkin saudara bertanya, lah yang menjadi kehendak Bapa itu apa, Pak? Ya, kehendak Bapa hanya satu. Proyeknya Bapa itu cuma satu, yaitu apa? Keselamatan. Baik keselamatan kita, diri kita sendiri, juga keselamatan orang lain. Yang namanya keselamatan
ini juga harus dipahami dengan benar, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Oleh sebab itu, kita harus berjuang untuk itu. Bagaimana kita bisa mencapai standar kesucian Allah, kita bisa kembali mengerti pikiran dan perasaannya, sehingga bisa segambar dan serupa dengan Dia. Bahkan kita bisa memperoleh kemuliaan kita yang hilang, saudara. Nah, banyak orang menganggap bahwa hidup dalam kesucian Allah itu sesuatu yang tidak mungkin. Padahal belum berusaha. Padahal kalau firman mengatakan demikian, itu pasti sesuatu yang sangat mungkin. Adalah Allah yang tidak benar kalau sampai memberikan satu perintah kepada manusia yang tidak bisa dilakukan. Oleh sebab itu, saudara, mari saudara, selain kita juga memiliki ketaatan terhadap prokes, kita selalu berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita berusaha untuk hidup kudus di hadapannya. Karena itulah yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Karena dengan jalan begitulah kita sesungguhnya sedang waspada terhadap nasib kekal saudara. Jangan saudara remehkan, saudara. Ini penting, bahkan sangat penting. Jangan sampai suatu saat nanti saudara kecewa dan menyesal. Karena ketika kita sudah meninggal, nasib kekal kita tidak bisa kita perkarakan lagi. Semua sudah final. Tetapi justru ketika kita masih hidup, masih ada kesempatan kita bisa perkarakan. Apalagi di tengah COVID yang mengganas ini. Jangan sampai tiba-tiba kita meninggal, kita belum siap berdiri di depan tahta pengadilan Tuhan. Saya percaya kebenaran ini boleh membukakan pikiran saudara dan kita boleh berubah. Kita bertobat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, sebelum kita akhiri acara ini, kita akan pujikan satu pujian. Bima
Engkau Allah Maha hadir di hidupku, agar hatiku takut yang kudus, menghormatimu dengan tulus. Dunia yang gelap ku jalani, sungguh tak mudah bagiku hidup suci. Namun rinduku tetap padamu, lebih mengenal semakin dalam pribadimu. Ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus seperti-Mu. Selalu hidup di hadapan-Mu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucian-Mu sampai di kerajaan-Mu nanti. Ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus seperti-Mu. Selalu hidup di hadapan-Mu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucian-Mu sampai di kerajaan-Mu nanti. Menghormati kesucian-Mu sampai di kerajaan-Mu nanti. Menghormati kesucian-Mu sampai di kerajaan-Mu nanti. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur serta sukacita. Engkau hadir dalam program ini, Engkau berbicara kepada kami, agar kami tidak paranoid, kami tidak ketakutan menghadapi COVID-19 yang semakin mengganas ini. Karena itu semua hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Itu juga bukan berarti kami harus lengah dan hidup sembarangan dengan tidak mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Sebaliknya, kami
harus taat. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kau juga ingatkan bahwa yang lebih penting, kami memperkarakan nasib kekal kami. Karena Engkaulah yang berkuasa untuk membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kami mau berubah, kami mau bertobat. Ampuni Bapa segala ketidakpantasan, dosa, ketidakpatutan kami di hadapan-Mu. Kerinduan kami satu, berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau menolong kami. Terima kasih, dan kami berdoa bagi setiap yang mengikuti acara ini, memperhatikan firman-Mu dengan baik, menyimpan di dalam hatinya dan menghidupinya. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau menolong, Engkau memberkati. Sebentar kami berpisah ya Bapak, melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Engkau dan kerajaan-Mu ada bersama-sama dengan kami. Sekarang, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih serta penebusan yang sempurna dari Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RWM dan sampai jumpa.